Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Jumpa bersama saya, Fuad Wahyudi Antoni, fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kawan pajak Bela, kewajiban dari pengusaha kena pajak dalam setiap melakukan penyerahan adalah membuat faktur pajak. Sanksi bagi yang tidak atau terlambat dalam membuat faktur pajak adalah sebesar 1% dari nilai penyerahan. Nah, sanksi ini sebenarnya sudah turun dari sanksi berdasarkan aturan sebelumnya, yaitu sebesar 2%. Telah keluar Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2021 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Peraturan ini merupakan penyesuaian kembali atas aturan yang telah ada sebelumnya. Sehingga berdasarkan aturan ini terdapat 25 dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Bagi PKP yang melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan ini, maka dokumen ini berlaku sebagai faktur pajak yang wajib dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya. Apa sajakah dokumen yang termasuk dalam ketentuan ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berdasarkan PR Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2021. Yang pertama, ada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dikeluarkan atau dibuat oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. SPPB ini harus memuat kurang lebih nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal dilakukannya penyerahan. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir dalam hal ekspor. Yang ketiga, jenis barang kena pajak. Yang keempat, dasar pengenaan pajak. Dan yang kelima, jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor. Terkait syarat formal, wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5. Pengkreditan SPPB ini dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan BKP. Yang kedua adalah bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Harus memuat kurang lebih yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan. Yang kedua, jenis JKP. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan JKP. Yang ketiga, bukti penerimaan pembayaran atau struk yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa dan atau penerimaan komisi atau fee terkait dengan distribusi token dan atau voucher. Harus memuat data sebagai berikut. Yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan atau nama dan NPWP penjual. Yang kedua, jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan JKP. Yang keempat, bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Harus memuat informasi sebagai berikut, antara lain nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan, kemudian jenis jasa kena pajak,
Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Yang kelima adalah bukti tagihan atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh perusahaan air minum. Dokumen tersebut harus memuat antara lain yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan. Yang kedua, jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Dokumen keenam yaitu tiket, tagihan surat muatan udara airway bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal penyerahan. Yang kedua adalah jenis jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak, dan yang keempat adalah jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Dokumen ketujuh, nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan. Yang kedua, jenis jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak, dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Dokumen ke-8 adalah bukti tagihan, trading confirmation atas penyerahan jasa kena pajak oleh perantara efek. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan. Yang kedua, jenis jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan. Dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Dokumen ke-9, bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal penyerahan. Lalu yang kedua, jenis jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan. Dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan jasa kena pajak. Yang ke-10, dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau, dokumen CK1. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama,
nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal dilakukan penyerahan. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir dalam hal ekspor. Yang ketiga, jenis BKP dan atau JKP. Yang keempat, dasar pengenaan pajak. Dan yang kelima, jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor. Syarat formal diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan pasal 5. Pengkreditan dokumen ini bukan merupakan dokumen pajak masukan. Selanjutnya, dokumen ke-11 yaitu surat setoran pajak untuk penyerahan PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut. Dokumen ini memuat antara lain sesuai dengan ketentuan pengisian SSP. Kemudian syarat formalnya dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dan pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan NPWP dan nama pihak yang menerima penyerahan barang kena pajak. Dokumen ke-12, pemberitahuan ekspor barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri nota pelayanan ekspor, invoice, dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor barang tersebut untuk ekspor barang kena pajak. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya adalah 1. Nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir. Kedua, jenis barang. Dan yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Syarat formal diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan dokumen ini bukan merupakan dokumen pajak masukan. Dokumen ke-13, pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud untuk ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir. Yang kedua, jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Syarat formal, dokumen ini harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan, dokumen ini bukan merupakan dokumen pajak masukan. Dokumen ke-14 adalah pemberitahuan impor barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut untuk impor BKP. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama, pemberitahuan impor barang, yang kedua, pemberitahuan impor barang khusus, yang ketiga, pemberitahuan atas barang pribadi, penumpang, dan awak sarana pengangkutan (custom declaration). Yang keempat, pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat. Yang kelima, pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang dapat kemudahan impor tujuan ekspor. Yang keenam, pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat dan PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Syarat formal, dokumen ini harus diisikan sesuai dengan ketentuan. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut. Yang pertama, mencantumkan NTPN dalam SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan DJBC
dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Dokumen ke-15, pemberitahuan impor barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut. Untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC. Syarat formal diisi sesuai ketentuan. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut. Yang pertama, mencantumkan NTPN dalam SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan DJBC dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Dokumen ke-16, surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Syarat formal diisi sesuai ketentuan. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut. Yang pertama, mencantumkan NTPN dalam SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC dan telah terdapat sistem komputer pelayanan DJBC dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP. Dalam hal SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC merupakan gabungan pembayaran atau penyetoran dari beberapa surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak. PPN yang tercantum tetap dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut. Yang pertama, mencantumkan NTPN dalam SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ke-17, surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak serta nama dan alamat penyedia barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak. Dokumen ini diisi sesuai dengan ketentuan pengisian surat setoran pajak. Syarat formal dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengkreditan, dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal dan mencantumkan NPP dan nama pihak yang memanfaatkan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Dokumen ke-18, bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik PMSE yang mencantumkan nama dan NPP atau nomor induk kependudukan NIK pembeli atau alamat ponsel email pembeli yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPP pembeli atau alamat ponsel email pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP. Dokumennya harus memuat sesuai dengan petunjuk pengisian bukti pungut PPN atas PMSE. Syarat formal dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut. Yang pertama, mencantumkan nama dan NPP atau NIK pembeli. Yang kedua, mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP
atau dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP atau NIK pembeli atau alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ke-19, dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Hal ini meliputi dokumen pengeluaran barang asal daerah pabean di kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Yang kedua, dokumen pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Dan dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat penimbunan berikat lainnya. Dokumen ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan dalam hal penyerahan. Kedua, jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang ketiga, dasar pengenaan pajak. Dan yang keempat, jumlah PPN yang dipungut. Syarat formal, dokumen ini harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pengkreditan. Dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan nama dan NPWP atau NIK pihak yang menerima penyerahan BKP atau JKP. Dokumen ke-20, surat setoran pajak untuk PPN atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP dan jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut atau dilunasi. Syarat formal dibuat sesuai dengan petunjuk pengisian SSP. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen ini telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan NPWP dan nama pihak yang menerima penyerahan BKP. Dokumen ke-21, surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan atau penyerahan BKP dan atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampiri dengan pertama, pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP. Yang kedua, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP, atau invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP dan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut atau dilunasi. Syarat formal diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkreditan. Dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan NPWP dan nama pihak yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP. Dokumen ke-22, PPKEK yang mencantumkan identitas pemilik PPKEK ini apa ya? Dokumen ke-22, pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus atau yang disingkat dengan PPKEK yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungut pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut untuk impor BKP di kawasan ekonomi khusus. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama, nama, alamat, dan NPWP pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus dan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut atau dilunasi. Syarat formal diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkreditan. Dokumen ini dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang dokumen tersebut
mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dalam SSP, SSPCP, dan atau bukti pungut pajak oleh DJBC dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan DJBC dan telah dipertukarkan dengan sistem elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ke-23, surat setoran pajak atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan atau JKP oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus serta kepada pembeli dan atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain di dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP, invoice atau kontrak untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP, atau invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Dokumen ini memuat sekurang-kurangnya yang pertama adalah nama, alamat, dan NPP pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus dan jumlah PPN atau PPNBM dan PPN yang dipungut atau dilunasi. Syarat formal diisi lengkap sesuai dengan ketentuan pengisian surat setoran pajak. Pengkreditan dapat dikreditkan sepanjang dokumen ini telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan NPP dan nama pihak yang melakukan pelunasan. Dokumen ke-24, SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan barang kena pajak oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus kepada pembeli dan atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang kena pajak. Dokumen ini harus memuat yang pertama, nama, alamat, dan NPP pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus dan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut atau dilunasi. Syarat formal diisi lengkap sesuai dengan ketentuan pengisian surat setoran pajak. Dokumen ini dapat dikreditkan sepanjang telah memenuhi persyaratan formal serta mencantumkan NPP dan nama pihak yang melakukan pelunasan. Dokumen ke-25 adalah surat ketetapan pajak untuk menagih pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilampiri dengan seluruh surat setoran pajak atas pelunasan jumlah pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar berupa yang pertama, bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Yang kedua, bukti pemindah bukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dan atau yang ketiga, surat perintah pencairan dana SP2D atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas utang pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. PR ini tidak mengatur terkait hal-hal yang termuat dalam surat dokumen ke-25 ini. Kemudian terkait persyaratan formal dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Demikian pembahasan kita tentang dokumen yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Kawan pajak bela yang termasuk di dalamnya tidak perlu lagi membuat faktur pajak seperti pada umumnya, karena dokumen yang diatur dalam Per 16 tahun 2021 ini dapat juga dilaporkan dalam aplikasi faktur sesuai dengan bulan transaksi. Perhatikan petunjuk pengisiannya. Pengisian harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal kawan pajak bela masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan untuk melakukan konsultasi dengan cara menghubungi Kring Pajak 1.500-200 atau dengan datang langsung ke KPP terdaftar. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, and comment. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bela Camukoha, Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.